Coba deh, perhatiin benda kecil yang mungkin sekarang lagi ada di saku atau dompet Anda. Hari ini, kita bakal bongkar kisah yang mungkin sama sekali nggak Anda duga di balik bentuknya. Pernah kepikiran nggak kenapa sih uang koin itu hampir selalu ya bulat? Pertanyaannya emang kedengeran sepele, tapi jawabannya wah, itu ngebawa kita ke sebuah perjalanan sejarah yang penuh kecerdasan dan bahkan filosofi. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Jadi alasan utamanya tuh sebetulnya praktis banget. Ini adalah sistem keamanan super jenius dari zaman dulu untuk mencegah penipuan. Begini ceritanya, dulu banget nilai sebuah koin itu ya diukur dari berat logam mulianya, entah itu emas atau perak. Kedengarannya adil ya kan? Tapi justru disinilah masalah besarnya dimulai. Muncullah praktik curang yang namanya clipping. Jadi orang-orang iseng yang nggak jujur bakal ngikis sedikit pinggiran koin buat ngumpulin serpihan logam berharganya. Koinnya jadi lebih ringan, nilainya jadi turun, tapi tetap aja diedarin seakan-akan nilainya masih utuh. Licik banget kan? Nah, disinilah letak pinternya bentuk bulat itu. Coba bayangin, kalau koinnya nggak beraturan, dikikis dikit aja, pasti susah ketahuannya. Tapi kalau koinnya bulat sempurna, wah, ada goresan atau potongan sedikit pun, pasti langsung kelihatan aneh. Jadi jelas ya, bentuk bulat itu bukan soal bagus-bagusan aja. Ini adalah fitur keamanan yang fundamental. Belum lagi nanti ada inovasi tambahan kayak tepi yang bergerigi, yang bikin praktek clipping ini jadi makin susah dan kepercayaan orang ke mata uang pun jadi meningkat. Oke, terus gimana ceritanya? Ide brilian ini bisa menyebar dan berkembang dari zaman dulu sampai jadi standar yang kita kenal di seluruh dunia. Perjalanannya itu panjang. Dimulai dari bangsa Lydia yang bikin koin pertama bentuknya masih lonjong. Terus ide ini diambil dan disempurnain sama orang Yunani kuno sampai jadi bener-bener bulat. Puncaknya, Kekaisaran Romawi nggak cuma pakai koin bulat, tapi juga menjadikannya alat propaganda dengan nyetak wajah kaisar di atasnya. Keren banget evolusinya. Tapi, ternyata nggak semua koin bulat itu padat loh. Di belahan dunia lain ada koin yang punya lubang di tengahnya, dan ternyata itu ada makna filosofisnya yang dalam banget. Kita lihat contohnya dari Tiongkok kuno. Ada koin yang disebut kepeng, bentuknya bulat tapi tengahnya bolong persegi. Dan jangan salah, desain unik ini tuh bukan tanpa alasan sama sekali. Ini adalah cerminan cara mereka memandang alam semesta. Buat mereka, lingkaran itu simbol langit, sementara lubang persegi di tengahnya itu simbol bumi. Keren ya, perpaduan antara filosofi dan fungsi yang praktis banget. Soalnya lubangnya itu juga bikin koin gampang diikat jadi satu biar nggak berceceran. Nah, terus gimana semua sejarah panjang ini nyambung ke koin yang kita pegang hari ini? Kalau zaman sekarang, proses pembuatan koin itu udah canggih banget, presisinya tinggi. Dan ternyata bentuk bulat itu juga yang paling efisien buat diproduksi massal. Mulai dari logamnya dileburin, digiling, dicetak jadi cakram kosong, sampai akhirnya dipres dengan kekuatan raksasa buat jadi koin. Coba deh kita lihat koin Rp200 kita. Setiap detilnya, dari bahan, berat, sampai diameternya, itu semua diukur dengan presisi yang luar biasa. Tujuannya, ya biar seragam dan terpercaya. Dan persis kayak koin Romawi dulu yang ada gambar kaisarnya, koin modern kita juga membawa simbol identitas bangsa, yaitu Garuda Pancasila. Ini bukti kalau tradisi ribuan tahun itu terus berlanjut sampai sekarang. Jadi, lain kali Anda megang uang koin, coba deh ingat-ingat. Yang Anda pegang itu bukan sekedar uang receh, tapi sebuah warisan dari ribuan tahun sejarah yang isinya soal keamanan, kepraktisan, dan cerita peradaban. Ini kan bikin kita jadi mikir ya, benda-benda sehari-hari apalagi ya, yang ternyata punya cerita menarik di balik desainnya. Sejarah itu ternyata ada di mana-mana ya, bahkan di dalam saku celana kita sendiri.